Artinya di sekitar rumah dia itu ada yang nularin anak ini. Oh, udah ada bibitnya duluan gitu. Ada yang mentransmisi lokal di daerah dia. Jadi ada mentransmisikan kuman itu ke tubuh anak ini di dekatnya dia. Karena sebagai informasi healthy people, satu penderita aktif TB itu bisa menularkan 10 sampai 14 orang di sekitarnya. Banyak adalah karena dalam tubuh anaknya sudah ada kumannya dan tinggal tunggu waktu aja. Dan untuk membunuh kuman ini kita perlu bantuan obat. Nggak bisa kuman diri sendiri, nggak bisa. Hai Healthy People, selamat sore. Kembali lagi nih bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam Chat with the Doctor. Nah, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Semoga Healthy People dalam keadaan yang sehat, baik, dan berbahagia ya. Biasanya jam-jam sore ini nih lagi pada sibuk apa nih Healthy People? Mungkin ada yang lagi sibuk beberes rumah karena si kecil lagi tidur, atau sebaliknya lagi sibuk-sibuk yang ngurusi kecil yang baru bangun. Nah, sore hari ini kita akan berbincang, kita akan menemani Healthy People apapun kegiatannya hari ini ya. Untuk topiknya hari ini kita akan membahas mengenai TB pada anak. Nah, perlu diketahui juga nih oleh Healthy People kalau kasus TB di Indonesia ini masih termasuk tinggi, sekitar 800.000 penderita pada tahun 2022. Dan ini angkanya bisa berlanjut apabila tidak dicegah atau diobati. Nah, dalam rangka memperingati Hari TB nanti nih tanggal 24 Maret 2023 telah hadir bersama kita di studio pada sore hari ini Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, banyak. Selamat sore. Ya. Gimana kabar sore hari ini, Dok? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Semoga moms and dad healthy semua juga baik dan dimanapun Anda berada. Amin. Kalau gitu. Oke nih Dok, jadi untuk bagaimana kita bisa tahu TB pada anak, kira-kira apa nih harus diketahui oleh orang tua agar si kecil bisa terhindar dari virus tuberkulosis? Ini kita mending langsung lanjut aja nih Dok ya. Mungkin udah pada nunggu nih dari tadi, udah pada stay tune nih Dok ya di IG Live kita pada sore hari ini. Jadi sebenarnya nih Dok, penyakit TB atau di TBC, tuberkulosis itu disebabkan oleh apa sih Dok? Dan apakah anak yang terkena penyakit TB itu juga terpapar dengan cara yang sama? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi perlu saya awali dahulu, Indonesia memang sedang tinggi-tingginya. Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2021, kita masih nomor 3 sedunia. Nomor satunya itu India, 2 Cina, ketiga Indonesia. Di tahun 2022 kemarin, kita artinya mendapat naik level. Ranking 2 kita. Baiklah. Nah, artinya apa? Itu adalah laporan tahun 2021 yang dibuat, kemudian dilaporkan 2022. Betul. Itu kita sudah menempati level 2. Artinya nomor satunya India, nomor 2-nya Indonesia, nomor 3-nya baru Cina. Ya, ini nggak tahu nih apakah kita terlalu rajin mengumpulkan laporannya sehingga kita naik level, ataukah Cina lagi ngurusin COVID, kemudian dia turun, kita nggak tahu. Tapi intinya kita naik banget. Dan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pencatatan TB anak, ya untuk tahun ini, tahun 2022 kemarin, itu kita naik 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita hanya tercatat, tadi kalau estimasi sakit se-Indonesia semua, estimasi sakit itu 969.000. Oke, baik nih angka lebih ini validnya ya, lebih detail. 969.000 itu diperkirakan. Kemudian angka anaknya, kesakitan anak sekitar kalau sebelumnya itu 44.000, nah sekarang sudah naik ini. Sudah 2 kali lipat, kira-kira sudah jadi 88.000. Jadi itu yang tercatat ya Mbak ya. Yang nggak tercatat masih mungkin banyak lagi, kita nggak tahu. Baik. Sama kayak orang zaman dulu nyatat Peduli Lindungi. Betul. Tapi kalau kita lihat penyebabnya ya, moms and dad, penyebabnya adalah kuman bakteri. Namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis itu ditularkan lewat udara, lewat droplet. Kayak kita lagi ngomong gini, ini bisa keluar nih. Ya, per jam kita bisa keluar sekitar 200 basil nih. Mirip-mirip COVID berarti Dok ya, droplet ya? Betul banget. Jadi droplet, cuman bedanya kalau COVID, kita ketularan sekarang, besok sakit. Tapi kalau TBC enggak. Ketularan sekarang, nanti sakitnya bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Diem dulu Dok ya? Betul banget, diem dulu. Jadi namanya ada yang diem itu namanya dorman, atau kita kalau nanti boleh terangin lebih lanjut namanya laten. TB laten atau orang sebut tuberkulosis laten. Nah, penularannya sama nggak? Sama. Ini bisa kena semua umur. Nggak pandang bulu dari orang tua. Kita sering dengar TBC pada orang tua aki-aki aja. Betul. Ya udah batuk-batuk kronis gitu Dok biasanya. Betul. Nggak hanya orang tua, orang dari anak kecil, bayi, bahkan bayi baru lahir pun bisa kena. Bisa. Jadi semua umur. Tidak pandang bulu. Dan satu lagi, kalau kita kenal TB dulu itu, yang kena adalah orang menengah ke bawah ya. Betul. Sekarang nggak. Udah ditemuin di mana aja.
Nggak pandang bulu kelasnya. Waduh, horor juga ini healthy people ya. Nggak pantas kita ranking 2 kalau gitu ya. Baik, jadi kalau nggak aware nih healthy people di rumah nih, nah ini nih yang suka nggak sadar nih tiba-tiba kenanya sekarang 2 bulan kemudian baru sakit, ternyata TB. Aduh. Nah ini kalau gejalanya tuh dok untuk anak-anak yang terkena kuman TB itu gimana dok? Biar mungkin healthy people bisa ngeh duluan gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita sering mendengar ya, kalau orang terinfeksi TB itu belum tentu sakit ya. Jadi ada kita mengenal terinfeksi, terpapar, tapi tidak ada gejala. Itu namanya terinfeksi. Tapi kalau terpapar, terus ada gejala, itu namanya sakit TB. Jadi ada yang terinfeksi dan ada yang memang penderita TB. Ya, ada infeksi TB, ada TB aktif. Nah, kalau yang belum ada gejala, ya yang udah ada gejala, biasanya gejala pada TB anak itu ya kita bisa lihat. Yang pertama, paling sering nih, demam lama. Lebih dari 2 pekan, demam itu lebih dari 2 pekan, udah dicari tahu sebabnya kenapa, udah dicek darah semuanya, tetap aja sumeng-sumeng, nggak orang Jawa bilang. Demamnya nggak tinggi, nggak hilang, jadi kayak ada aja tuh demamnya, sampai biasanya 2 minggu lebih tuh, 2 pekan lebih. Terus kemudian berat badannya tidak naik, berat badan nggak naik, tapi dengan catatan ya, berat badan nggak naik ini sudah dikoreksi sama dokter gizi, atau kalau nggak sudah dikoreksi sama dokter ahli gizi. Jadi sudah dikoreksi selama 3 bulan kok tetap nggak naik. Nah baru kita pikir jangan-jangan ada TBC di sini. Ya karena berat badan nggak naik itu bukan miliknya TBC aja. Ada macam faktor ya. Ya. Kemudian adanya batuk-batuk lama. Batuk lama ini bisa batuk lebih dari 2 pekan ya. Batuknya kalau kita bilang seperti tadi disampaikan, batuk kronik berulang. 2 pekan batuknya nggak hilang-hilang, udah diobatin antibiotik, nggak hilang-hilang juga. Udah dikasih obat, nggak hilang-hilang juga. Dan ternyata batuknya juga kadang gitu-gitu aja. Nah, itu kita harus memikirkan apakah ada TBC apa tidak. Kemudian anaknya juga kelihatan malas. Jadi ada 3 tadi, satu lagi. Ogah-ogahan mainnya. Ya, main enggan, nggak main juga nggak mau, dia anaknya diem gitu, kayak nggak ada harapan gitu kayak gini gitu. Tidak bergairah nih, nggak pengen main-main sama teman-temannya, aduh kan. Jadi kayak males-malesan gitu. Gejala inilah yang ada, dan biasanya terjadi pada anak, ya kita bisa ngeliat ini namanya kita sebut sebagai gejala khas TBC. Gejala khasnya ya. Ini. Nah, dan kalau sudah ini kita harus melihat nih, apakah ada di sekitarnya itu orang yang nularin dia gitu. Betul. Jadi kayak pelaporan lagi ya ketika mungkin teman mainnya bapaknya TBC, anaknya main sama anak healthy people, mungkin itu bisa dicurigai ya maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat nih, kalau seorang anak nih sampai terdiagnosis TBC, atau kita lihat dokter biasanya melakukan tes mantu. Disuntik di sini tes mantu positif. Itu kalau sampai positif, orang harus cek nih. Nah, ini artinya di sekitar rumah dia itu ada nularan anak ini. Udah ada bibitnya duluan gitu. Ada yang mentransmisi lokal di daerah dia. Jadi ada mentransmisikan kuman itu ke tubuh anak ini di dekatnya dia. Karena sebagai informasi healthy people, satu penderita aktif TB itu bisa menularkan 10 sampai 14 orang di sekitarnya yang tinggal serumah. Waduh. Horor juga satu jadi 10 itu 10 kali lipat langsung. Ya dok, cepet sekali berarti ya ini ya. Wah gila. Tapi nih dok, tadi kan ada 4 gejala ya, yang demam, batuk-batuk, terus habis itu kayak kehilangan berat badan nggak naik-naik, terus yang kayak kehilangan males-malesan itu dok. Tapi mungkin nggak dok, kan kayak kalau COVID nih ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Kalau TB pada anak mungkin nggak tanpa gejala juga? Ada juga. Itu yang namanya tadi tuberkulosis laten, itu namanya OTG kalau di COVID. OTG namanya. Dicek positif, tes mantu positif, tapi nggak ada gejala. Happy aja tetap. Gitu. Tapi nggak ada gejala. Nah, tapi perlu diketahui, kalau OTG COVID kan, yaudah inkubasi selesai ya. Betul. Tapi kalau TB anak ini, dia menyimpan bom waktu. Suatu ketika dia akan jadi aktif dan lalu jadi TB aktif dan sakit aktif. Terus kalau dia sudah gede, udah bisa keluar darah, itu bisa nularin ke yang lainnya lagi. Nggak akan selesai masalah TB di Indonesia. Itu yang dulu kan kita semua pada disuruh isolasi mandiri kan untuk menghindari itu ya, menghindari nularin orang nih. Nah ini kalau TBC nggak pakai isolasi, bukan isolasi ya dok ya, karena nggak ketahuan kan ya kalau sebenarnya kalau TB itu kalau COVID kan dulu di swab itu betul. Kalau TB ini kita bisa cek dahak. Dan cek dahak ini bisa di mana saja, bahkan di puskesmas pun bisa sebenarnya. Dan itu gratis. Dan dia tingkatnya, deteksinya tingkat level DNA kuman. Sudah bukan tingkat wujud kuman lagi, tapi bawahnya lagi, lebih kecil lagi tingkat DNA kuman. Itu di Indonesia semua sudah tersedia itu. Dan itu cek dahak. Kalau itu dahaknya positif, nah
dia harus, kalau boleh kita katakan, dia harus istirahat dulu sama 2 pekan atau 14 hari untuk minum obat dulu. Kalau dulu 2 bulan malah, Mbak. Oke, baik. Ya, kalau sekarang kalau kita sudah melihat lagi lebih lanjut, ternyata kalau sudah minum obat dengan benar sesuai anjuran dokter, 2 minggu itu sudah mulai turun tuh kumannya. Jadi nggak akan menularkan ke yang lain lagi. Yang lain ya. Tapi tetap pakai masker sampai 2 bulan ke depan. Betul. Itu yang penting itu. Kita kesadaran diri, kemudian kalau memang lagi sakit dipakai maskernya gitu. Karena yang sakit kita tapi ntar bisa malah ngajak-ngajak gitu sakitnya ya, like Dok ya. Kalau yang diajak mah jangan sakit gitu ya. Oke, tapi tadi kan udah disampaikan nih ya, kalau misalkan satu penderita aktif itu bisa sampai 10, bisa sampai 14 gitu, Dok ya. Jadi kalau untuk anaknya sendiri nih, Dok, seberapa bahayanya sih, Dok, kalau misalkan anak sudah terkena penyakit TB? Oke. Ini bahaya nularin apa bahaya ke anaknya itu sendiri? Bahaya ke anaknya. Bahaya ke anaknya. Jadi kalau TBC sudah menjangkiti tubuh anak, itu kita perlu ketahui, TBC itu emang masuknya dari paru, dari ini ya, udara, kemudian dia masuk ke paru. Karena TB itu karakter kuman TBC itu karakteristiknya suka daerah yang banyak oksigennya. Jadi dia akan menghinggap ke tempat oksigen kita, terus dia berkembang biak di sana. Dan satu lagi, kalau sudah sampai di paru, paru itu kan sirkulasinya bagus banget. Betul. Jadi ketika masuk itu, kemudian dia akan ditangkap oleh makrofag kita, sehingga akan dijerat oleh sistem imun kita. Sistem imun kita tuh bukannya mematikan, tapi ya yang memang kuman TB emang pinter, jadi sistem imun kita nggak bisa kunyah. Dia akan sembunyi kayak kuda Troya dalam makrofag. Jadi sembunyi dalam tentara tubuh kita. Nah, terus masuk dong pembuluh darah, dan itu melebar ke semua. Betul. Seluruh tubuh kita yang ada aliran darahnya itu bisa kena kuman TBC. Kecuali apa? Rambut sama ujung kuku. Jadi kalau begitu, jadi tergantung di mana itu hinggapnya. Oke. Kalau hinggapnya di paru, emang 90% emang di paru, jadi TBC paru. Tapi kalau hinggapnya di otak, bisa. TB otak jadi. TBC gitu, otak, dan itu kalau sampai TBC otak, anaknya kejang-kejang. Ya kalau kejang selesai, ada kejang, ada gejala sisa. Bisa jadi cacat kalau saya bilang. Jadi kalau misalnya TBC otak itu udah shutdown deh pokoknya. Iya betul. Kemudian kadang juga TBC ke tulang. Kalau tulangnya jadi bengkok-bengkok. Si bongkok, lihat pernah dengar si bongkok hunchback itu? Iya, betul. Itu ada ininya, ada kuman TBC-nya itu di situ. Baik, jadi penderita TBC ternyata sih itu, Dok ya. Kan bongkok dia, bongkok gitu. Ada tunjukan umumnya. Kemudian bisa juga ke jantung, bisa juga, tapi ke selaputnya. Bisa juga ke selaput parunya. Bisa juga ke kalau agak bahaya itu di usus. Nah, terus yang sangat berbahaya adalah kalau TBC itu misalnya seluruh paru-parunya kena, nggak lokal. Dan kalau ibu hamil sampai kena TBC, itu nanti pasti bisa ke anaknya. Transmisi ke anaknya juga. Betul ya. Banget. Betul. Iya, jadi TBC itu kayak agen gitu ya, agen rahasia. Dia tuh ngikut aja kan darah kemana, diem-diem dia. Bener. Dan selalu dia ngalir gitu, dia kan cari tempat yang sepi, terus bikin counter di sana. Kayak yang itu, yang es krim itu. Nah, seperti itu. Jadi dia bikin seperti itu, franchise di mana-mana. Nah, itu berarti bahaya sekali itu dia. Makanya kenapa kalau sampai anak kena TBC ini harus, kalau gejala 4 itu udah muncul atau 2 atau 3 dari 4, lebih baik langsung periksa aja ke dokter, Dok ya. Karena daripada terlambat kan, Dok ya, karena kalau udah tulang namanya anak pertumbuhan. Ya, nggak bisa apa-apain anak-anak, nggak bisa main. Nggak bisa main, berbahaya sekali, nanti juga akan lanjut untuk sampai dewasa, Dok ya. Ini juga sekalian saya mengingatkan, apabila nanti kalau ada healthy people nih yang mau ingin bertanya langsung, dipersilakan di bagian kolom komentarnya ya. Nanti untuk pertanyaan yang beruntung akan langsung dijawab oleh Dr. Dimas. Oke, Dok? Ya, oke. Nah, kalau gitu lanjut lagi, Dok. Jadi, itu kan tadi gejalanya udah. Itu bahayanya atau sebahaya itu ya, karena dia bisa kamuflase gitu, Dok, sampai nggak ketahuan. Nah, jadi untuk bisa menegakkan diagnosanya TB nih, Dok, itu pemeriksaan penunjangnya apa aja nih, Dok? Baik. Jadi kalau kita mau mengatakan anak itu TB, kita bisa melihat dulu dari gejalanya dulu. Betul. Gejala yang 4 tadi. Namanya gejala khas TB. Gejala khas. Ya, satu gejala dulu. Yang kedua adalah ada bukti infeksi. Bukti infeksi ini ada 3. Bisa, 1 laporan bahwa di keluarganya ada yang TBC, atau yang anak ini keluarganya nggak ada, tapi sering dititipin tempat yang ada orang sakit TBC aktif, ya bisa. Atau kemudian yang kedua adalah bukti infeksi kedua adalah di tes mantuk tes tuberkulin itu. Itu adalah bukti infeksi ya. Bukti infeksi itu artinya gambaran pernah ada kuman itu sudah masuk dalam tubuh dia. Bukti infeksi yang ketiga kita bisa cek IGRA. IGRA itu singkatan dari interferon gamma release assay. Itu cek darah. Jadi darahnya anak yang sudah pernah terinfeksi TB itu lain. Jadi dia ada sel memorinya, sel T memori. Jadi begitu kita jadi darah diambil, ditaruh di lab, terus di lab itu dikasih proteinnya TBC, langsung dia bereaksi. Itu IGRA. Namanya interferon release assay. Dia ngeluarin zat namanya interferon gamma. Kalau udah keluar itu makanya positif, itu bukti infeksi. Jadi ada bukti gejala, bukti infeksi. Terus ada lagi nih,
bukti radiologi, bukti bakteriologi kita. Bakteriologi itu dari dahak. Dari dahak. Ya, bukti bakteriologi dari dahak itu 3. Satu lagi yang terakhir, ini sebenarnya figuran ya. Apa tuh? Tapi nggak boleh kita lupakan. Apa tuh? Bukti radiologi. Oke. Jadi bukti ronsen. Justru ronsen itu malah yang terakhir sebenarnya gitu. Tapi biasa orang malu duluan itu ya? Duluan. Ya makanya tes dulu. Makanya kalau sering menyesatkan soalnya kalau tes dulu tapi nggak ada alasannya kita jadi bingung mau ngapain ini. Cuma kalau lihat dari ujung tadi ada gejalanya, sudah ada, kemudian ada yang laporan nih di rumahnya nih. Tes masuk positif. Terus kemudian cek dahak, nanti dulu kadang bisa kadang nggak cek dahak anak ini. Begitu di ronsen ternyata gambarannya sesuai. Ya udah, artinya sudah kita bisa tegakkan seperti itu. Ya kita juga kejar dahaknya kita kejar juga sebenarnya, Mbak. Betul. Jadi ada dari 4 gejala ini, 4 item ini kita mengatakan anak itu bisa dikatakan TBC. Ada bukti gejala, bukti infeksi, bukti bakteriologi, sama satu lagi bukti radiologi. Bukti radiologinya itu. Berarti kalau misalkan nih ternyata sudah dari dokter, ini gejala-gejala TB udah siap-siap aja. Berarti 4 itu nih harus segera dicek nih supaya bisa ditegakkan. Benar nggak sih anak saya TB atau enggak? Oke. Dok, tadi baru diomongin langsung dibalas sih dok sama Healthy People, langsung ada yang nanya. Langsung ke situ dulu dok ya, boleh ya? Jadi dok, vitamin yang cocok nih untuk anak yang sudah selesai pengobatan TB 3 bulan apa ya dok? Oke, vitamin yang cocok untuk anak yang sudah selesai. Ini sudah selesai konteksnya ya? Nah, kalau sudah selesai, saran saya buru-buru deh cari tahu dari mana anak ini kenapa sampai sakit TBC. Betul, itu dulu. Biar nggak berulang mungkin ya dok. Betul banget. Karena bisa nih ibu, itu udah 3 bulan diobatin, nih bulan ke-5 bisa kena lagi bisa. Aduh. Kalau di rumah ada yang sakit TBC nggak dicek. Betul. Jadi harus tuntas semuanya gitu dok semuanya. Ya. Itu dulu deh, cari dulu dari mana ini anak kenapa sampai sakit TBC gitu. Karena kalau anak itu paling sering dapatnya dari orang dewasa. Orang dewasa yang nggak ngeh kalau dia tuh TBC gitu ya. Atau satu lagi, kadang nggak mau diperiksa. Iya. Itu banyak banget. Banyak ya, kayak aduh takut ke dokter nanti sakitnya aneh-aneh gitu biasanya. Padahal gini jadinya anak ini jadi sakit begini. Itu satu dulu, cari tahu dulu di mana. Karena bisa ngulang. Nggak akan ada gunanya vitamin pada anak-anak yang di rumahnya masih ada kuman TBC-nya. Nggak akan ada gunanya. Ini harus cari tahu dulu kenapa. Apalagi kalau ibu anak ini sudah tes mantuk sebelumnya, dokter tes mantuk, ronsen ada, udah pasti tuh di rumah atau siapa yang megang anak itu nularin anak itu. Oke, baik. Jadi utamanya ketemu dulu siapa yang nyebarin, habis itu imunnya berarti dok ya mungkin ya. Atau imunnya kita tingkatkan. Habis itu imunnya kita tingkatkan dengan apa? Yang namanya penyakit infeksi. Itu kan ada kaitannya dengan imunitas kita juga. Betul. Jadi meningkatkan imunitas itu sebenarnya dengan kalau kita pada anak-anak, terutama ini kalau anak balita itu kita berikan protein hewani yang tinggi. Protein hewani. Juga lemak yang tinggi. Lemak yang tinggi. Ya, jangan banyak nasinya, jangan banyak sayurnya. Tapi banyakin lauknya anak ini, telur. Banyakin anak ini protein hewani. Daging cincang, daging dada ayam, kemudian kalau nggak ikan kembung, ya. Jangan ikan cuek, ikan kembung, ya. Jadi benar-benar anak ini diberikan protein hewani. Ya kalau ngasih jangan cuma secuprit saja, enggak. Kalau ngasih digram-gramin ya, ditimbang. Jadi kalau sebagai ancar-ancar itu anak di atas 2 tahun itu sehari minimal makan 2 telur. Oke. Nah, terus ditambah dengan susu UHT, boleh. Itu 2 kali 125. Kan suka ada kotak kecil tuh, atau dibagiin ya. Nah, itu makanya dibuat kemasan kecil biar bisa ketahuan minumnya berapa banyak. Ya minimal adalah 2 kotak. Kemudian ada satu lagi, bahkan makanan dia selain tadi telur 2 biji sehari itu harus ditambahkan dengan daging. Dagingnya tambahin, daging ayam boleh, daging sapi rincang boleh, tapi sekali daging itu 30 gram. Daging sapi 30 gram. Ikan salmon kalau ada duit. Kalau nggak ada ya ikan biasa aja lah. Ikan kembung bagus sudah diteliti. Ikan kembung, ikan gabus, itu 30 gram. Nah, itu boleh diberikan. Yang penting adalah protein hewaninya 2. Protein hewaninya 2. Tambah susu tadi. Itu udah cukup, mencukupi 20 gram kebutuhan harian anak di atas 2 tahun. Jadi itu vitamin, yang nggak lagi vitamin. Buah boleh nggak? Boleh aja buah, nggak ada masalah. Oke, itu tadi ya, berarti jawabannya kalau untuk ningkatin imun atau vitamin yang cocok nih kalau misalnya udah kelar setelah ketahuan siapa nih dalangnya nih dalang TBC, itu tadi dengan makanan berarti gizi seimbang itu dok ya, yang tadi protein hewani itu juga telur, terus tapi ikan kembung itu juga itu. Untung kita negara yang banyak dok ya untuk ikan. Iya benar. Ini tadi pagi ada gerakan di Jakarta, ada gerakan makan ikan di Posyandu. Baik. Sudah dicanangkan gerakan makan ikan di Posyandu. Karena Jakarta banyak pinggir-pinggir, kita lihat di Kramat Jati banyak tuh kalau makan ikan. Nah itu harusnya itu sarana kita untuk meningkatkan protein pada hewani pada anak kita. Baik gitu tuh. Berarti sebenarnya ada di sekitaran kita nih Healthy People. Jadi kayak nggak usah pusing-pusing cari yang jauh-jauh gitu. Oke dok, ini pertanyaan kedua boleh dok masuk dok ya. Jadi dok kalau jika anak
terkena TB, ini solusinya seperti apa ya, Dok? Ya, solusinya adalah cari tahu dulu sebabnya dari mana. Kenapa anak ini sampai kena itu dulu. Yang kedua, obati anaknya sesuai gejala yang ada dan berobatnya kalau bisa berobat di tempat yang ada layanan khusus TB DOTS-nya. TB DOTS itu poli khusus TB DOTS. Biasanya di puskesmas ada, di rumah sakit swasta juga ada, di rumah sakit pemerintah juga ada, dan itu biasanya mereka mengeluarkan obatnya dengan catatan khusus. Oke. Ya, ada daftar khususnya. Ada daftar khusus, ada kartu khusus ya. Jadi kalau nanti berobat dikasih kartu khusus tuh. Tapi TB02. Itu bisa dikasih ke pasien. Nanti kalau pasiennya berobat, tunjukin kartu itu. Oke, itu juga sebagai identitas ya, Dok ya, supaya juga ketahuan nih pasiennya memang penderita TB kayak gitu, Dok ya. Jadi juga kita aware nih di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju gitu. Terus satu lagi mungkin jangan khawatir kalau misalnya khawatir anaknya masih terpapar ya. Sering-sering kita buka jendela rumah kita. Ya kita tahu Jakarta mungkin rumahnya sempit atau maju kena mundur kena, tapi dengan dibuka jendela kita alirkan, kalau ada kipas angin kita arahkan keluar. Yang pakai AC jangan dikain AC terus lah, tutup, matiin AC-nya, buka jendelanya, dialirin semua. Betul, sirkulasi ya. Sirkulasi itu ganti udara dengan baik. Dan satu lagi Mbak, kuman TB itu rentan dengan cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Baik. Jadi yang dibuka itu dia kena ultraviolet masuk, bisa mati kuman itu. Baik tuh kan. Jadi solusi paling mudahnya kita negara yang tropis. Matahari 12 bulan ya, sama setahun full nih. Wah, luar biasa. Baik kalau gitu. Dok, tadi kan sempat dibahas nih, maksudnya kalau misalkan sakit TB, solusinya adalah dicari dulu akarnya, kemudian diobati gitu, Dok ya. Nah, kalau pengobatannya sendiri, Dok, untuk TB anak sama dewasa tuh sama nggak sih, Dok? Ya, kalau obat TBC itu pada anak dan dewasa itu sama, pengobatannya juga sama. Tapi kalau pada anak, ya, jadi kalau kita kenal obat TBC itu ada core of the main player-nya itu adalah rifampicin obatnya. Rifampicin itu backbone-nya pengobatan TBC. Terus ada lagi yang kedua, backbone kedua adalah isoniazid. Kemudian pyrazinamide. Nah, RHZ kita ingatnya. RHZ rifampicin, INH atau isoniazid, sama satu lagi pyrazinamide. Nah, 3 obat ini biasanya memang diberikan pada TB anak. Nah, TB anak. Tapi kalau anaknya dicek dahak positif, dia jadi 4. Satu lagi etambutol. Jadi kalau dewasa, originalnya, pengobatan originalnya itu adalah 4 obat. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, etambutol. RHZE. Nah, itu dewasa. Nah, kalau anak 3. Tapi anak itu harus dicek dahaknya juga. Kalau ternyata dahaknya positif, ini anak juga nularin nantinya. Betul. Walaupun kecil kemungkinannya. Sekitar 30-40% saja. Nah, ini harus ditambahin 1 obat lagi, etambutol. Dan pengobatannya sama, 4 obat di 2 bulan, selanjutnya cuma tinggal 2 obat. Yaitu rifampicin sama isoniazid sampai nanti 6 bulan atau bahkan nanti seterusnya sampai 12 bulan ada. Tergantung TBC-nya apa. Tergantung TB-nya ya. Berarti itu benar ya, kalau misalnya sakit TB itu yang istilahnya nggak boleh putus itu ya. Bahaya kalau putus obat TBC. Karena bisa kebal kumannya. Terus kalau sudah kebal kuman, udah kebal kuman, pengobatannya nggak 6 bulan lagi. Minimal nih saya tahu nih 18 bulan. Itu udah 1,5 tahun itu ya, menuju 2 tahun itu. Bahkan kalau TBC berat 2 tahun. Udah kayak anniversary aja sakit TB-nya jadi ya. Obatnya mending tadi cuma 4 obat. Ini kalau sampai TBMD, kita sebut TB resisten obat atau TBRO. Itu obatnya bisa 7 sampai 8. Aduh. Karena kebal gitu, Dok ya. Udah kumannya udahlah dia bisa kamuflase, dia bisa punya tameng. Ini benar-benar sih, berarti kalau udah lihat ada gejala-gejala kayak gitu, lebih baik langsung diperiksain aja ke rumah sakit atau ke dokter atau TB dokter. Jangan pernah ada putus obat deh pokoknya. Nah, itu jangan putus, itu harus konsisten dan disiplin. Healthy people nih memang kalau udah itu sebabnya, Dok ya, makanya sampai angkanya tuh bisa setinggi itu ya. Nggak notice, orang itu nggak notice. Jadi kadang kayak nggak apa-apa lah sehari telat, nggak apa-apa lah, Ini kita bayangin aja ya Mbak ya, saya kasih tahu, sebelum pandemi, pernah nggak kebayang kita? Karena saya biasa ke kantor saya naik busway ke Jakarta. Betul. Kalau kita tiap hari berangkat 6:30 misalnya, ada orang TBC juga berangkat dan jam sama kita. Kita bayangin di Jakarta ini mungkin nggak bareng, nggak bareng si A, tapi si B juga TBC, ntar besok kita bareng si B. Sekarang bareng si A yang TBC, besok bareng si B, besok bareng si C, bisnya sama, jadi batuk, gitu keluar semua, macet-macetan. Ingat, 1 jam bersama orang seperti itu, kuman itu bisa melayang-layang di udara, dan kita bisa menghirup kuman itu, bisa ketularan. Kita bisa ngomong, saya nggak sakit, kakek nenek nggak sakit, tapi saya naik Transjakarta, saya naik kereta. Ya disitulah orang-orang itu menularkan.
Gitu. Makanya saya senang sekali ketika COVID ini ada, Mbak. Oh ya, semua tertib ya dok. Betul banget. COVID ini ada, saya senang banget. Orang pakai masker. Dan itu sampai sekarang diteruskan. Betul. Bahkan di Korea Selatan nih FYI jadi tren di sana. Akhirnya mereka jadi udahlah pakai masker aja buat gaya-gayaan. Iya. Baik. Dok, ada lagi nih pertanyaan dok ya dari Healthy People. Jadi setelah pengobatan TB 9 bulan, ya apakah bisa dikatakan sembuh? Terus apakah kalau anak muda lelah lalu demam jika kelelahan itu apakah juga bisa menjadi ciri-ciri TB? Sebenarnya tadi masuk dok ya? Ya, jadi kalau pengobatan sudah 9 bulan, apabila sudah diperiksa dokter dan dokter sudah mengatakan ibu ini sudah sembuh. Karena kalau mengatakan pada anak-anak itu menghentikan pengobatan TBC itu dengan melihat dulu. Melihat apa? Gejala. Alasan kenapa ini anak sampai dikasih obat TB. Kalau di awal ada alasannya, dikasih obat TB, terus sudah selesai 6 bulan, alasan tadi ngasih obat masih ada apa enggak? Oke, yang diobatin udah belum tuh? Yang situ udah belum? Ya, alasan diobat. Jadi kalau alasannya sampai anak dikasih obat TBC itu biasanya sering batuk, sering demam lama. Kalau udah 6 bulan diobat, kemudian udah nggak ada lagi demam lama, udah nggak ada lagi batuk lama, artinya ya sudah sembuh dia. Ya, ronsen itu hanya memastikan saja, tidak jadi ronsen selesai, enggak. Bersih nih, udah selesai, clear gitu. Sebenarnya kalau memastikan anak sembuh apa tidak, kita harus cek dahak ulang. Dicek dahak. Ya, cek dahak ulang. Kalau anak susah dicek dahak, kita ada namanya proses induksi, dipicu dahaknya. Nanti dibantu disedot. Kalau enggak, dahak itu dibuat anak itu berdahak, lalu kita sedot cairan lambungnya. Jadi kan pasti anak itu kalau batuk pasti ditelan lagi. Oh iya, biasa ya refleksnya gitu ya. Ya, itulah ditelan itu kita kejar pakai selang masuk ke hidung, kita sedot, tarik, lalu kemudian kita ambil. Jadi nggak repot ngambilnya itu, cuman emang nggak nyaman buat anak masuk selang di hidung. Nah, itu kalau dia sudah negatif, udah sembuh, udah hakul yakin itu sembuh deh pokoknya. Nah, terus kalau misalnya anak muda lelah, lalu demam jika kelelahan, itu sudah dilihat ini. Jangan-jangan di rumah masih ada yang TBC, terus mau kenain dia lagi. Itu dia. Akarnya kan dulu. Kembali lagi ke awal, dicek dulu nih dari mana ini. Betul. Ya, karena itu rumusnya. Kalau sampai seorang anak sakit TBC, artinya ada transmisi lokal di dekat anak itu. Yang mana paling sering adalah orang-orang dewasa. Betul. Atau remaja yang sudah bisa berdahak. Jadi kalau di WHO itu mengatakan TBC anak-anak itu kalau di bawah 15 tahun. Tapi kalau di atas 15 tahun itu sudah dihitung seperti dewasa. Karena dia udah bisa berdahak seperti dewasa. Walaupun menurut undang-undang Permenkes, bukan undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014. Itu dikatakan di sana anak-anak yang sakit, anak-anak yang dihitung anak-anak adalah usianya 0 sampai 18 tahun. 18, iya betul. Jadi kalau remaja di WHO, remaja itu 15 tahun ke atas itu masuk anak-anak, tapi pengobatannya, perilaku obatnya itu TB adult type. Jadi kayak orang dewasa, udah kayak orang dewasa. Jadi bisa nularin, bisa. Oke. Baik. Kalau gitu, dok tadi udah sempat dibahas juga dok ya tentang TB anak dan juga TB dewasa, obatnya mirip-mirip tadi rumusnya RHZE ya dok ya. Nah itu berarti efeknya apakah sama juga dok kayak separah orang dewasa kayak efeknya atau mungkin lebih ringan dari kalau di anak-anak? Ya, pertanyaan bagus banget. Jadi kalau efek samping obat itu ya kita boleh katakan adverse event, yaitu namanya adverse event itu pasti ada di semua obat. Dan pasti ada, tapi untuk kemungkinan munculnya sangat kecil. Karena ini obat sampai dikeluarkan itu udah tersaring dulu dari penelitian. Penelitiannya cuma 1, 4 fase penelitian. Ditambah lagi melihat nggak cuma 10 orang, enggak, 10.000 orang. Jadi di situ dilihat proporsinya. Berapa anak yang mengalami efek sampingnya. Kalau boleh saya katakan efek samping obat TBC itu kita boleh ada sekitar ada 5 derajat, tapi kalau saya level derajat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kalau secara gampangnya efek samping ringan, efek samping sedang, efek samping berat. Efek ringan biasanya ya pipisnya merah. Karena itu memang begitu. Obat itu kan di metabolisme, terus dibuang, pipisnya jadi merah. Tapi itu nggak apa-apa, nggak sakit. Aman ya dok, aman. Masih ya. Pipis merah. Terus kemudian selain pipis merah, dia juga membuat yang efek samping ringan kadang sakit perutnya nggak nyaman. Cuman bukan minum selalu sakit, enggak. Minum ada jaraknya, ada 1 jam lah baru nggak nyaman perutnya. Kalau seperti itu dikasih kue, makan kue. Nah, kalau makan kue enakan ya sudah, artinya memang tidak masalah. Kasih balsam perutnya boleh, tidak masalah. Kemudian efek samping sedang kadang sampai tadi sakit perut, kadang mual-mual, sampai muntah-muntah. Itu harus berobat kalau itu, berobat mual, obat muntah, karena itu efek samping yang sedang. Tapi itu jarang banget terjadi loh. Jarang, jarang banget terjadi. Kemudian efek samping yang berat adalah kadang mual, muntah, kadang sampai demam, sampai kuning. Tapi sekali lagi itu amat sangat jarang terjadi. Amat sangat jarang terjadi. Ya, jadi sekali lagi obat TBC itu aman, meskipun di jangka panjang tidak masalah, tidak merusak ginjal, tidak merusak liver kita.
Karena sudah disetting dosisnya seperti dosis berat badan anak itu. Oke. Jadi nggak bisa nih karena sebelahnya TB, kemungkinan anak saya juga TB terus minum obat yang anak sebelah, nggak bisa. Karena udah sesuaiin lagi dok ya. Sesuai kebutuhan pasiennya, kebutuhan anaknya gimana nih obatnya kayak gitu. Nah tadi kan sempat disebut dok ya, salah satunya adalah dengan mual itu tuh dok. Nah kalau misalkan efek obatnya mual terus jadikan anaknya agak susah nih dok, itu gimana caranya untuk orang tua ngakalin supaya bisa berobatnya tuntas nih untuk TB? Baik, ini dirasakan semua orang ya. Jadi sebenarnya kalau kita obat TB itu ada syaratnya Mbak. Diminumnya pada saat perut kosong. Ya, saat perut kosong itu adalah 1 jam sebelum makan. Atau 2 jam setelah makan. Jadi jangan 1 jam sebelum makan, dia habis minum obat perut kosong, habis itu makan. Enggak. Makan obat dulu, 1 jam baru boleh makan. Yang biasanya adalah perut kosong itu adalah kalau paling gampang pada anak itu kalau pas tidur kan nggak makan. Bangun tidur minum obat. Baik. Minum obat 1 jam baru boleh minum susu. 1 jam baru boleh minum teh. Nah, ada kalanya tapi tenang aja sih, sebenarnya obat TBC yang ada di pemerintah, ada pasaran juga. Itu ada yang obat TBC sifatnya sudah dijadiin satu, kemudian rasanya manis. Rasa jeruk. Saya pernah rasain rasa jeruk. Udah pernah rasain? Udah pernah rasain. Harus ngerasain. Kita dokter anak itu harus ngerasain obat. Biar empati pada orang tua. Ini pahit. Ya anak repot lah jadinya ya. Bahkan susu pun juga nggak enak, kita ngicipin juga. Jadi obat TB itu rasanya manis, rasa jeruk. Dan itu larut air kayak effervescent tablet itu, dikasih air langsung larut gitu. Nah itu bisa diminum dan minumnya bertahap, sendok-sendok juga pelan-pelan. Jadi kalau suka nepak, anak suka gini-gini nih, ya, tipu dulu aja, masuk dulu kosong gitu kan ya. Nanti dulu tambah satu lagi, sedikit-dikit dikasih. Kalau masih nepak juga, ambil suntikan tapi diambil jarumnya, sedot dikit-dikit, ditarik kayak pipet, jadi pelan-pelan gitu. Itu juga bisa. Dan kalau masih kurang manis ya boleh ditambahkan pemanis, boleh, tidak masalah. Pemanis kan dikit aja tapi ya, jangan sampai membuat anak itu kenyang pokoknya, karena itu ganggu lambung dia. Tapi kalau sedikit aja, hanya perasa, itu masih diizinkan. Kasih jus dikit aja, bisa masih diizinkan. Yang penting jangan jadi malah jusnya dominan gitu dok, ya kenyang nanti. Ya kenyang, dan obat nggak diserap dengan baik. Betul, kan harus kosong tadi ya. Betul, kalau kosong itu biar obatnya nggak saingan diserap sama makanan. Baik. Nah, tadi kan dok sempat disebut nih kalau penyakit TB itu bisa 6 bulan, bisa 1 sampai 18 bulan tadi itu dok ya. Kalau yang TB original nih, bukan TBRO itu 6 bulan sampai 12 bulan paling lama. Paling lama itu rata-rata normal berarti dok ya. Berarti kalau biasa dikatakan sembuh total itu berarti setelah 6 sampai 12 bulan itu dok. Ya, sembuh total tadi ada gejala apa? Alasan anak ini dimulai pengobatan. Kalau sudah misalnya ya tergantung tipenya ya Mbak ya. Jadi kalau pengobatan TBC yang original kita TBC paru itu 6 bulan sebenarnya. 6 bulan, baik. 6 bulan. Kalau TBC yang sampai 9 bulan itu biasanya TBC luar paru. Seperti TBC usus, tulang tadi ya. TBC tulang 12 bulan. TBC usus, kemudian TBC kalau kita ada seperti cairan di parunya, pleura, ada TBC di selaputnya jantung, namanya perikarditis. Ada juga TBC yang pada kelenjarnya jadi gede-gede. Nah, itu biasanya 9 bulan. Tapi kalau misalnya TBC yang berat, TBC berat itu TBC di otak. Oh iya, betul. TBC di tulang. Kemudian TBC berat itu TBC di otak sama di paru-paru yang miliar, rata. Itu sama TBC tulang, itu masuknya sampai 12 bulan. Oke. Lebih panjang dok ya, karena memang lebih parah ya dok. Ya, lebih parah. Nah, terus kan tadi di info nih, kalau anak-anak biasanya kena TB itu justru dari orang dewasa. Mungkin nggak dok kalau anak-anak justru yang nularin ke orang dewasa? Ya, mungkin kalau dahaknya positif anak ini. Makanya dokter akan sekarang ngecek dahak. Jadi jangan kaget, kalau kita TBC itu emang harus di ronsen, nggak cuma ronsen doang, nggak cuma mantuk doang. Harus periksa dahaknya karena untuk menentukan anak ini nular apa tidak. Makanya tadi yang 4 itu yang rame banget itu, dahaknya juga harus benar-benar sampai harus dipancing tadi dok ya. Karena itu justru yang variabel pentingnya gitu dok ya. Itu menentukan, penentukannya cuma itu aja. Baik. Nah terus ini dok, kalau misalkan lagi berobat TB kan panjang tuh dok ya. Ada nggak sih dok untuk pantangan makan untuk anak-anak nih kalau lagi berobat TB? Ya, untuk pantangan makan sebenarnya tidak ada ya, kecuali kalau anak itu memang alergi makanan tertentu. Kalau alergi makan tertentu, ya harus emang dihindari makanan itu. Tapi kalau tidak ada alergi ya boleh-boleh aja. Intinya jangan rusak masa kecil indah dengan memantang macam-macam makanan yang nggak perlu. Dicobain aja dulu jadi bisa tahu nih, ini enggak enak, ini suka, ini enggak. Itu nanti gedenya anaknya ngalahin mamanya. Mama sih, aku dipantang-pantang makan, gak pernah makan gini. Betul. Mama, aku nggak pernah makan ini sampai usia segini, Mama. Teman-temanku pernah. Iya. Makanya sama anak itu, udah jangan rusak masa kecil anak yang indah. Itulah tugas dokter anak. Baik. Itu healthy people ya. Jadi yang dicek itu alerginya aja. Tapi kalau misalkan nyata makanan yang memang masih bagus, masih bisa untuk mendukung pertumbuhan, kenapa enggak gitu dok ya? Sama nih dok, kan tadi
kaitannya TB sama pertumbuhan. Itu berbanding lurus dok ya? Berarti sangat mempengaruhi atau enggak? Betul banget. Ini kalau bicara TBC, dengan gizi yang kurang, dengan gizi buruk, dengan stunting yang tren sekarang. Betul. Itu. Ini ibarat kita bicara mana lebih dulu, ayam apa telur dulu. Oke. Ya. Ayam apa telur dulu itu. Ya kalau misalnya TBC itu kan tadi gejalanya bikin anak nggak mau makan, bikin anak beratnya nggak naik-naik. Karena aktivitas kumannya ada sehingga dibutuhkan asupan lebih banyak, sehingga yang dimakan sama anak jadi dimakan TB. Dimakan TB jadinya, bukan dimakan buat simpanan tubuh dia. Makanya anaknya ya gitu beratnya nggak naik. Dan di satu sisi, anak yang cara ngasih makannya salah, cara memberikan makannya kurang sesuai anjuran, sehingga anak ini asupannya kurang, lalu terjadi gizi kurang, kita sebut weight faltering, pertumbuhannya melambat. Kalau dilihat di KMS itu dia melandai terus pertumbuhannya. Begini ya, begini. Dia dari grafik hijau kemudian ke kuning, tetap terus gitu. Nah ini kalau sudah mulai faltering itu, pertumbuhannya datar-datar aja, itu sudah terjadi gangguan kesehatan imun anak itu. Nggak kelihatan, tapi imunnya sudah letoy. Tentara tubuhnya udah nggak bisa lagi nangkapin kuman. Udah nggak sanggup. Bendera putih udah lambaikan tangan. Akibatnya ya kalau negara nggak ada tentara gimana sih yang terjadi? Iya, udah babak belur pasti. Betul. Satu lagi kalau sudah stunting, nih stunting bahaya. Kalau stunting itu bedanya sama gizi kurang. Kalau gizi kurang anaknya kurus. Kalau gizi kurus, weight faltering kita biarin terus-terusan nggak diintervensi, nanti lama-kelamaan dia akan jadi pendek. Oke. Kalau udah pendek, biasanya udah kurus pendek itu udah kita boleh katakan itu stunting dan udah telat. Biasanya kalau kita sudah ngupload di grafik WHO tuh di bawah -2 kurvanya, yang paling bawah itu. Nah itu kalau sudah stunting itu kalau pendek aja itu hanya sebagai petanda aja. Dan kita takutkan apa? Ini kalau anaknya pendek, otaknya juga nggak berkembang. Kognitifnya nggak berkembang. Dan anak ini nggak kuat sampai sekolah tinggi-tinggi. Yang terjadi apa? Bangsa kita. Ini lihat, anak kalau sampai gitu cuma satu nggak apa-apa. Kalau banyak kayak gitu, generasi habis satu generasi, negara kita makan juga. Nggak akan maju negara kita. Betul. Itulah itu makanya, dia. Anak kan maksudnya generasi bangsa nih ya. Betul. Itu jadi harus disiapkan justru dari kecil nih yang kayak udah mulai gejala-gejalanya ke arah sana itu yang berbahaya. Bukan hanya untuk anak itu, bukan hanya untuk keluarga, masa depan negara di tangan kita healthy people luar biasa. Jadi kayak kami dokter anak itu ada Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia. Nah, kenapa Mbak? Mas dipertaruhkan masa depan. Kalau sekarang ini kita acak-acakan ngobatin anak, nanti bahasa kita gitu. Yang dosa siapa? Dokter anak pada saat anak itu anak-anak lagi berobat itu. Lagi kita nggak beres memberes satu generasi, masa depannya jadi kacau kan? Betul. Jadi kalau ini yang kacau, yang kita tuh bersalah sebenarnya kalau sampai begitu gitu. Nah itu tuh makanya. Jadi kalau hal-hal yang mungkin dianggap kayak aduh biasa aja nggak apa-apa, saya turunannya emang kurus, itu saya turunannya. Nah kalau genetik beda cerita. Tapi kalau ternyata itu sampai flat itu dok ya, maka ada ininya ya, ada apa namanya indikatornya lah yang jelas. Dan itu kalau di puskesmas ada programnya. Betul. Jadi ada program pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Kalau sudah sekunder itu biasanya di posyandu udah ketahuan, pasti dirujuk ke puskesmas, ke rumah sakit biasanya dirujuk. Kayak gitu. Nah itu tuh harus benar-benar nih diperhatikan benar-benar pertumbuhan anak, karena yang tadi yang berbahaya itu kayak bukan hanya soal masalah pendeknya terus dibully, ini enggak, tapi otaknya lebih utama itu, karena memang kalau udah otak kan yang mempengaruhi seluruh badan dok. Satu lagi, kalau otaknya ini nggak kuat sekolah, ini anak bisa sekolah tinggi nggak? Nah itu bisa dapat pekerjaan bagus nggak? Tingkat pendidikan itu nanti mempengaruhi jadi juga. Apa? Anak ini nggak akan keluar dari garis kemiskinan. Betul. Ya pendidikan salah satu kuncinya lah dok ya. Betul. Baik dok, ini ada lagi pertanyaan dok ya dari Healthy People. Dok, anak saya didiagnosa terkena TB limfadenopati nih dok. Sudah melakukan pengobatan OAT di bulan ke-4, kan apakah bulan ke-6 perlu tes dahak lagi kah? Oh ya, kalau seperti ini sebaiknya diperiksa dahaknya lagi, karena kalau kita menghentikan obat TBC adalah diperiksa dahak di bulan ke-5 dan bulan ke-6 sebenarnya. Jadi kalau bulan ke-6 diperiksa dahaknya ternyata negatif, ya sudah selesai pengobatannya. Tentu saja dikonfirmasi dulu ada gejalanya masih ada apa tidak. Kalau gejalanya masih ada ya kita evaluasi kenapa ini. Tapi kalau umumnya nih, kalau anak sudah berobat sampai 4 bulan, itu sudah dramatis, gejalanya udah bagus. Oke. Tinggal konsisten lagi sampai selesai gitu dok ya. Oke. Baik, dok ada juga lagi pertanyaan dok ya. Jadi treatment khusus yang bisa dilakukan oleh orang tua selama pengobatan TB sama pasca TB itu apa nih dok? Untuk ke healthy people. Ya, kalau treatment khususnya sebenarnya itu tadi ya, anaknya harus benar-benar disupport nutrisinya, terutama protein hewaninya harus kuat. Betul. Karena
kita belajar dari TB masuk tubuh dia itu sampai bikin infeksi itu adalah karena kegagalan sistem imun kita untuk mengurung kuman ini. Betul. Karena kegagalan sistem imun tubuh kita untuk istilahnya mengeradikasi atau menendang kuman ini. Untuk kayak gitu ya. Nggak bisa nendang kuman ini karena kenapa? Karena imunnya nggak kuat. Imun itu bisa dari sel limfosit T, kemudian sel leukosit, kemudian dari makrofag, kemudian ada banyak komponen-komponen imunitas yang membuat anak ini jadi harus kita jaga. Nah, dengan apa? Ya tadi, asupannya adalah protein dari hewani dan protein dan juga lemak. Karbohidrat juga boleh, tapi nggak sebanyak proporsi di protein. Kenapa protein hewani? Kalau protein hewani itu dari hewan. Jadi di hewan itu, tubuh hewan itu ada zat-zat yang tidak ada di beda sama protein nabati. Kalau protein nabati itu dia ada jumlahnya tapi sedikit, namanya asam amino. Asam aminonya esensial tapi nggak sebanyak di hewan. Karena hewan kan makan tanaman. Betul. Tanaman dicadangin di tubuh dia. Maka kita makan lebih banyak lagi dibandingkan pada makan protein nabati. Jadi protein hewan itu dikejar di situ. Dikejar ya, itu treatment khususnya. Jadi balik lagi ke makanan nih yang harus diperhatikan. Makanya jangan dipantang-pantang. Jangan dipantang-pantang. Udah kalau lagi pengen makan ayam kasih aja, ya, udah. Betul. Pengen makan daging yang dicincang itu kasih aja. Iya, udah. betul. Gitu. Ini dari tadi kita bicara pengobatan udah sakit ya, tapi kita udah ada singgung belum? Pencegahan TB laten. Oh boleh dok itu. Sampaikan nih healthy people nih. Ya kalau ini sering kali jadi masalah nih. TB laten itu adalah anaknya sudah pernah kemasukan kuman TB. Terus tubuhnya udah notice nih. Terus dia bikin reaksi. Nah karena imunnya masih bagus, anak ini belum sakit. Tapi kuman itu ada. Yang diem dulu itu. Ya, dia masih tahu diri dia kumannya. Nah, nanti suatu ketika, ini kalau yang ngurungin ini lengah, kuman itu akan keluar. Akan menyebar dan bereplikasi, menggandakan dirinya, dan muncullah gejala. Nah, itu namanya TB laten. TB laten itu ada kuman, tapi nggak ada gejala dalam tubuh dia. Jadi kalau biasanya itu terjadi pada anak yang terpapar oleh pasien-pasien yang sudah ada TB aktifnya. Nah, itu bisa ditandai dengan tes mantu positif tadi. Atau kalau tidak, IGRA yang positif. Nah, terus gimana? Ya dikasih obat pencegahan. Oh nggak sakit kok minum obat? Nah itu sering tanya. Iya betul tuh. Jawabannya adalah karena dalam tubuh anaknya sudah ada kumannya dan tinggal tunggu waktu aja. Dan untuk membunuh kuman ini kita perlu bantuan obat. Nggak bisa kuman diri sendiri, nggak bisa. Betul. Jangan sampai sakit justru. Ya. Jangan sampai muncul. Iya. Nanti kalau sakit itu namanya investasi. Investasi kuman kan nggak bagus. Betul berkembang biak dia. Jadi dikasih obat. Obatnya bisa ada dua pilihan. Mau 6 bulan atau mau 3 bulan. Mau 6 bulan itu 1 obat, kalau 3 bulan itu 2 obat. Yang 3 bulan pun itu mau pilih, bisa mau setiap hari minum obat atau mau seminggu sekali. Jadi kalau hitungan TBC itu 1 bulan 28 hari, bukan 30. Tapi kalau yang 6 bulan ini 1 bulannya 30 emang. Tapi kalau yang 3 bulan ini 1 bulannya 28 hari. Nah jadi kalau minum obat ya 28 hari sebulannya. Terus kemudian kalau minum seminggu sekali ya berarti sebulan 4 minggu. 4 pekan kalikan 3 jadi 12. 12 kali minum. Nah, ada 2. Kalau obat yang ini namanya obat isoniazid, 1 macam aja. Kalau yang obat 3 bulan setiap hari minum itu ada 2 macam obat, yaitu rifampicin dan isoniazid. Tapi yang minum obat 3 bulan minumnya seminggu sekali doang itu ada namanya isoniazid dan rifapentin. Rifapentin itu obat baru. Obat baru. Oh, udah balik lagi teknologi makin canggih ya dok ya saat ini. Dan nantinya kan ini diteliti nih. 1 bulan aja. 1 bulan aja. 1 bulan aja nantinya. Cuma lagi penelitian ya kita. Itu dosis harian pakai INH sama rifapentin. Baik. Nah cuma itu dia. Jadi acuan baru 3 ini. Itu dia makanya healthy people, teknologi udah makin maju juga, pengobatan makin maju juga. Jadi justru jangan ragu untuk berobat. Jadi begitu tahu TB, aduh TB horor ya, TB takut ya, pengobatannya panjang ya, berobat aja dulu. Nanti kan yang penting jangan investasi tadi tuh ya, jangan investasi kuman nih healthy people justru. Nyesel kalau ini ya. Nyesel, oke. Baik, ini kemarin kan kita sempat lempar pertanyaan nih dok ya, ada dari healthy people juga yang bertanya nih via Instagram. Jadi kalau bayi usianya 8 bulan ke atas sering demam hanya di bagian kepala aja, itu dapat menyatakan TB nggak dok? Nah kalau demam kan harus kita ukur ya. Definisi mengatakan demam adalah suhunya di atas 38 derajat. Makanya diukur pakai termometer diketek. Kalau pakai kepala pegang-pegang namanya tangan meter. Aduh panas ini. Iya. Tidak bisa akurat. Ya emang gitu, kepala anak emang panas. Kalau enggak itu anak nggak berpikir namanya. Kita aja stres kepala panas. Maka istilahnya gitu, ada kepala saya udah ngebul nih, gitu. Stres sampai ngebul kayak gitu. Berarti itu malah saya khawatir kalau kepalanya dingin.
Kepala. Kenapa di malah dingin ya? Oke, kepalanya dingin. Kebanyakan AC mungkin dok. Oke, baik. Terus yang kedua nih dok, nih kan apakah berat badan anak tidak naik tiap bulannya dapat dinyatakan terkena TB dok? Usianya 4 tahun, berat badannya stay di 12 kilo dok. Wah, ya itulah saya sampaikan tadi. Berat badan nggak naik, itu tidak hanya punyanya gejala TBC aja. Tapi bisa jadi ya, kalau sampai anak beratnya nggak naik-naik, kita sebut weight faltering atau berat tumbuhannya terlambat, melambat, bukan terlambat, melambat. Itu kita harus lihat dulu. Ini mungkin dia emang nggak ada makanan, jadi dia seperti itu posisinya. Atau yang kedua, mungkin dia ada makanan, tapi ibunya nggak ngerti cara ngasih yang benar gimana. Nutrisinya berapa, aku harus ngasih protein berapa, aku harus ngasih gizi berapa, itu nggak ngerti ibunya, atau bapaknya ngerti, atau neneknya lah yang ngasih. Ada satu lagi, ibunya ngerti, neneknya ngerti ngasih makan, tapi anak ini ada sakit. Makanya tadi asupannya, metabolismenya meningkat. Jadi dia harusnya perlu 3 porsi, cuma makan 1 porsi, jadi ya tubuhnya tetap kurus. Nah, kita harus cari tahu dulu ini yang mana nih. Apakah yang jalur tadi 1 emang nggak ada makanan di rumah, ya? Apakah jalur 2 ibunya nggak ngerti cara ngasih makan? Korban medsos. Oke, udah yang penting anaknya makan lah. Di medsos kan banyak, kasih ini, di medsos kan banyak, kasih ini, ikut-ikutan gitu. Ya, kalau bener medsosnya nggak apa-apa. Tapi kalau follow-nya yang sudah pasti betul itu di IDAI, Ikatan Dokter Indonesia. Itu udah pasti dokter anak ngasih advice yang bener di situ. Nah, atau yang ketiga tadi ada sakit. Sehingga kita pastikan jalur mana ini anak, kenapa sampai nggak mau makan? Kenapa sampai beratnya nggak naik-naik? Jadi banyak penelitian mengatakan kalau anak sampai beratnya nggak naik itu biasanya mulai terjadi pelambatannya nggak di 4 tahun itu, sebelum-sebelumnya. Rata-rata pada saat usia lagi belajar MPASI. Jadi anak itu memang nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, bahkan di Afrika, di Amerika, dan Asia itu sama. Mereka mulai terjadi penurunan weight faltering ketika sudah belajar MPASI, which is 6 bulan ke atas. Dan itu kalau kita biarkan, akan terus-menerus jadi kayak gitu tabungannya, berarti nggak naik-naik. Padahal cara ngasih makannya nggak bener di saat awal. Oke. Jadi itu pentingnya, makanya kenapa kalau ibu-ibu muda nih biasanya nih heboh nih MPASI kayak gitu kan. Terus kenapa kalau anak lagi sakit justru berat badannya karena asupan makannya bukan buat pertumbuhan, buat ngelawan dulu buat ngelawan si sakitnya dulu. Terus pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan buku KIA, buku kesehatan ibu anak. Di tahun 2020 itu sudah dimodifikasi, sudah dibentuk sesuai dengan anjuran dari IDAI, yaitu diberikan protein hewani. Jadi cara buat makanan MPASI itu terbitan baru ya, buku yang 2020. Halaman 40 paling kanan ada atas sama bawah, itu cara membuat MPASI. Boleh tuh dibuka dulu, dicari dulu. Nah itu tuh ternyata kiat-kiatnya tuh sedekat itu ya sama kita nih, tinggal dibaca aja teliti. Oke, dok, ini ada satu lagi pertanyaan mungkin terakhir dok ya dari Healthy People. Nih dok, untuk tahu ada atau enggaknya TB laten di tubuh anak nih bagaimana dok jika tes mantuknya negatif, dan apakah tes mantuk hasilnya tuh valid gitu kan, atau ada tes lain mungkin untuk memastikan ada atau tidaknya kuman TB jika hasil ronsennya baik? Wah, ini jadi yang pertama kalau kasusnya seperti ini kita harus lihat dulu kenapa sih sampai tes mantuk anak ini. Untuk apa di tes mantuk gitu? Sekali lagi tes mantuk itu ada tujuannya untuk apa gitu. Kalau tes mantuknya kok beratnya nggak naik-naik, ya tes mantuk negatif, bisa jadi anaknya nggak apa-apa. Perbaiki nutrisinya, lihat dulu asupannya. Kalau perlu konsul ke dokter anak atau konsul ke dokter ahli gizi atau dokter anak bagian subspesialis gizi, itu akan diperbaiki dulu. Kalau sampai 3 bulan nggak naik-naik, baru kita lihat yang lainnya gitu. Dan kalau misalnya tes mantuk hasil apakah valid? Tes mantuk itu validitasnya bagus sekali. Jadi kalau sampai positif itu sensitivitasnya sampai 94%. Jadi ya sudah pasti memang dia positif gitu. Kalau dia positif memang sudah ada kuman itu sudah ada dalam tubuh dia. Nah, tapi kalau apakah valid? Kalau positif harus tes mantuk positif, kita harus lihat alasannya kenapa sampai sampai ngetes anak ini kenapa gitu. Jadi kita bisa ngelihat. Betul. Nah, terus adakah tes lain untuk memastikan ada atau tidak kuman TB ya? Kalau ronsen baik ya kan bingung sendiri kan. Makanya di ronsen kenapa di ronsen gitu. Itu dulu kenapa di ronsen gitu. Nah, kalau di ronsen karena batuk terus ada alasannya tersendiri kan, batuk, oh bukan TBC ini, istilahnya dokter akan mengusulkan lagi itu. Ada alasan apa itu sampai dites seperti itu. Nah, kalau misalnya tes lainnya, ada lagi tes IGRA tadi. Tes IGRA itu fungsinya untuk melihat di darah anak yang sudah kena TB itu lain. Beda ya. Jadi dia sudah menyimpan memori. Maka begitu diambil darahnya, ditaruh di lab, dimasukin proteinnya TB, kuman TB, maka dia bereaksi, itu IGRA, itu namanya bukti infeksi. Nah, terus tapi kalau memang bener nih ada kontak di rumah, yang kontak ada di rumah ada, tes mantuknya negatif misalnya, tapi gejalanya ada.
Nah itu kita harus main, mau nggak mau obatin anak ini. Walaupun tes matonya negatif. Tapi di rumah ada dan ada gejala nih anak. Karena ada gejala tadi dan ada kontak tadi di rumah. Misalnya orang tuanya atau kakek neneknya ada yang sakit TB. Dan kalaupun misalnya tes mantunya negatif, misalnya nih tes mantu negatif, anaknya tadi gejalanya ada, bisa jadi anak ini masih belum muncul tes mantunya bisa. Oke, yang itu Dok, yang masih ngumpet itu. Karena tes mantu muncul itu, gini kuman masuk, tes mantu positif itu kita perlu waktu 2 pekan sampai 12 pekan. Jadi antara 2 minggu sampai 3 bulan itu harus kita ulang bisa. Oh, iya. Jadi kayak gitu. Maka jadi walaupun hasil radiologinya bagus, kemudian mantuk saya negatif, itu balik lagi ke urutan di awal nih, kenapa sampai harus tes tersebut? Karena kan kalau mau tes pasti di info dulu kan ya, ini kok gizinya nggak bagus nih. Kalau gizinya nggak bagus ya mungkin gizi gitu bukan. Dulu. Jadi ya mungkin nggak akan dapet tuh tes mantuknya. Tapi kalau sampai tes mantuk, nah itu dipertanyakan nih, kok sampai tes mantuk gitu Dok ya. Oke deh, baik kalau gitu. Dokter, terima kasih untuk waktu pada sore ini. Mungkin terakhir Dok, ada nggak nih yang ingin disampaikan ke healthy people supaya anak-anak bisa terhindar dari paparan kuman atau bakteri TB ini Dok? Oke, saya sampaikan. Kalau sampai seorang anak sakit TBC, artinya di tempat anak itu tinggal masih ada transmisi lokal pada anak itu. Jadi ada orang-orang terdekat di anak itu yang menularkan pada anak ini. Dan paparannya tidak bisa sekali, tapi harus berkali-kali dan cukup lama. Makanya yang kita pikirkan adalah yang sering kali bersama anak itu siapa. Jadi sekarang ini kalau ada seperti itu, maka kita harus bisa lebih lanjut arah TBC apa tidak. Dan kalau misalnya sudah kemasukan kuman, kemudian belum ada gejala, itu kita bisa tes untuk bukti infeksi. Kalau itu positif, itu artinya TBC laten atau tuberculosis laten. Dan kalau tuberculosis laten, itu harus diberikan pengobatan, terutama pada balita, pada lansia, atau pada usia-usia yang dewasa, yang produktif, tapi ada faktor risikonya. Seperti orang yang lagi minum obat-obatan penurun sistem imun, atau orang lagi memang ada sakit gagal ginjal, atau orang dengan autoimun. Ya, itu harus kita berikan pengobatan untuk pencegahan. Tapi tentunya harus dicek dulu, tidak ada TBC aktif dulu. Oke, kalau gitu. Aduh, terima kasih Dokter Dimas ini untuk waktunya pada sore hari ini. Dok, ini luar biasa sekali nih. Jadi mungkin healthy people karena keterbatasan waktu juga nih ya, mungkin udah mulai makin rewel, makin sore, itu kan udah pengen siap-siap juga. Nanti kalau ternyata memang masih ada pertanyaan nih yang belum tersampaikan, nanti boleh langsung konsultasi ketemu Dokter Dimas di Rumah Sakit Harapan Bunda. Prakteknya beliau 3 hari seminggu kok, tenang aja. Ada di hari Selasa, Rabu dan Kamis Dok ya, betul ya? Jam 5 sampai jam 8. Jadi kalau mau pulang kantor, mau ke dokter anak, bisa ke Dokter Dimas. Atau kalau bisa via online di rumah aja nih, bisa di nomornya 0817 0349 0318. Cukup ketik DOS sebelum jam 2 siang, nanti admin kami akan membantu untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak, dengan Dokter Dimas bisa Dok ya? Baik, kalau gitu. Sama ini, mungkin kalau healthy people ada pendaftaran online atau mungkin mau tanya-tanya nih ke customer service, lupa tadi disebutnya dokternya prakteknya kapan ya. Nah itu boleh tuh, kita di 0813 8045 3716. Itu juga nanti jam operasional, kalau hari libur mungkin kita nggak balas dulu ya Ibu ya. Nanti pas jam operasional Senin sampai Sabtu baru nanti kita bisa berbincang di situ untuk janjian sama Dokter Dimas gitu Dok ya. Baik, nah ini nih juga mungkin healthy people baru stay tune, baru beres-beres rumah baru sekarang. Atau tadi setengah-setengah dengernya. Jadi aduh ketinggalan nih setengahnya. Aduh saya baru masuk udah bubaran. Nanti bisa nonton aja di YouTube channel RS Harapan Bunda, itu di ada di YouTube channel ketika aja RS Harapan Bunda Jakarta. Di situ nanti akan diulang di situ Dok ya. Nanti kalau misalkan atau ada dari Dokter Dimas yang mungkin, aduh tadi saya sempat dengar soal nutrisi-nutrisi kok saya kelupaan lagi, bisa ditonton ulang di situ. Dan jangan lupa follow juga nih Instagram RS Harapan Bunda Jakarta, RS Harapan Bunda _JKT. Jadi kalau misalkan nanti kita ada info-info terkait IG Live lagi nih, Chat with the Doctor, healthy people nggak akan ketinggalan gitu. Oke deh kalau gitu, Dokter terima kasih untuk waktunya, untuk healthy people juga untuk kebersamaannya. Jadi ayo bersama kita akhiri TBC, Indonesia bisa keep healthy and happy.